Halo semuanya, saya Christine. Dalam perjalanan hidup, kita semua akan menghadapi berbagai pilihan. Ketika kasih sayang keluarga berbenturan dengan iman, bagaimana Anda akan memilih? Apakah mempertahankan keharmonisan keluarga dengan melepaskan iman, atau mengikuti Tuhan dan mengejar kebenaran? Ini adalah pilihan yang tidak mudah. Kesaksian pengalaman yang dibagikan kali ini menceritakan bagaimana tokoh utama dengan tuntunan firman Tuhan berhasil menerobos rintangan dan penolakan dari keluarganya, tetap teguh memberikan kesaksian dalam pertempuran rohani ini, serta membuat pilihan yang paling penting dalam hidupnya. Mari kita simak kisahnya bersama. Ketika aku masih kecil, kedua orang tuaku percaya kepada Tuhan. Karena penasaran, aku juga membaca beberapa buku firman Tuhan dan mengetahui bahwa langit dan bumi dan segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, dan bahwa Tuhan mengatur nasib, hidup, dan mati kita. Pada tahun 2012, orang tuaku berhenti percaya. Tetapi nenekku masih percaya, dan dia biasa membaca firman Tuhan bersamaku. Pada bulan Mei 2021, aku secara resmi menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Di sela-sela kesibukanku bekerja, aku menggunakan waktu luangku untuk menghadiri pertemuan. Ayahku tidak keberatan, karena saat itu aku bekerja di bidang tata rambut, dengan penghasilan 8 hingga 10 ribu yuan sebulan. Kerabat dan teman-teman kami semua berkata bahwa aku cukup sukses. Dan ayahku sangat senang serta bangga mendengarnya. Kemudian, melalui menghadiri pertemuan dan membaca firman Tuhan, aku menjadi mengerti bahwa sebagai makhluk ciptaan, aku harus melaksanakan tugasku untuk membalas kasih Tuhan. Namun, karena pekerjaanku, aku tidak punya waktu untuk melaksanakan tugasku. Namun kemudian, aku teringat bagaimana mengikuti pertemuan dengan saudara-saudari selama setahun terakhir ini telah membuat hatiku merasa puas dan tidak lagi hampa seperti sebelumnya. Jadi, aku ingin melaksanakan tugasku secara penuh waktu. Khususnya, aku teringat firman Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Segala macam bencana akan menimpa susul-menyusul. Semua negara dan tempat akan mengalami bencana, wabah, kelaparan, banjir, kekeringan, dan gempa bumi terjadi di mana-mana. Bencana-bencana ini tidak hanya terjadi di satu atau dua tempat saja, juga tidak akan berakhir dalam 1 atau 2 hari. Sebaliknya, bencana-bencana ini akan meluas ke wilayah yang makin besar dan akan bertambah parah. Selama masa ini, segala macam wabah serangga akan muncul berturut-turut dan fenomena kanibalisme akan terjadi di mana-mana. Inilah penghakimanku atas berlaksa-laksa bangsa dan suku." Aku menyadari pekerjaan Tuhan akan segera berakhir. Bencana-bencana makin lama makin parah, terutama dalam 2 tahun terakhir. Dan hanya dengan datang ke hadapan Tuhan, kita dapat diselamatkan dan bertahan hidup. Karena makin sedikit waktunya, aku harus segera mengejar kebenaran dan melaksanakan tugasku. Ketika memikirkan hal ini, aku memilih untuk melaksanakan tugasku secara penuh waktu. Selama waktu itu, aku mengikuti pertemuan dan membaca firman Tuhan setiap hari. Dan hatiku merasakan sukacita yang belum pernah kurasakan sebelumnya. 2 bulan kemudian, aku berhenti dari pekerjaanku.
Ketika ayahku melihat aku tidak bekerja, dia sama sekali tidak senang. Dia berkata, "Bagus kalau kau percaya kepada Tuhan, tetapi kau tidak bisa begitu saja berhenti bekerja. Kau bisa seperti dahulu, sebagian waktu bekerja dan mengikuti pertemuan di waktu lainnya. Jika tidak bekerja, dengan apa kau akan hidup? Ini adalah masa terbaik dalam hidupmu untuk mengejar karir." Aku mengatakan ini hanya demi kebaikanmu sendiri. Jika tidak mendengarkanku, suatu hari nanti kau yang akan menyesal. Aku merasa sangat sedih setelah mendengar perkataannya. Aku selalu mendengarkannya dalam segala hal seumur hidupku, sejak aku masih kecil. Betapa hancur hatinya jika aku tidak mendengarkannya kali ini. Namun, aku lalu teringat betapa hampanya hatiku ketika aku bekerja. Dan betapa sekarang hatiku terasa begitu puas setelah melaksanakan tugasku. Aku sekarang mengerti apa yang bermakna dan berharga untuk dikejar dalam hidup. Selain itu, pekerjaan Tuhan akan segera berakhir. Jadi aku harus memanfaatkan waktu yang terbatas ini untuk mengejar kebenaran. Memperoleh kebenaran dan hidup, itulah yang paling penting. Dengan pertimbangan ini, aku berkata kepada ayahku, dunia kerja penuh dengan intrik dan perselisihan. Dengan melaksanakan tugasku sekarang, aku berjalan di jalan hidup yang benar. Namun, dia masih berusaha menghalangiku percaya kepada Tuhan. Suatu hari, ayahku mengirimiku pesan, "Jangan mengecewakanku." Air mata segera mengalir di wajahku. Aku berpikir dalam hati, selama bertahun-tahun ini, ayahku ingin aku menjadi unggul dari yang lain. Dia telah membayar harga yang mahal untuk membinaku. Sekarang, setelah aku tidak bekerja lagi, harapannya hancur. Dia pasti sangat menderita. Aku sudah dewasa, tetapi aku masih membuatnya mengkhawatirkanku. Bukankah itu tidak berbakti? Sejak aku kecil, ayahku membelikan apapun yang kuinginkan. Dia selalu memanjakanku. Jika nantinya aku tidak lagi bekerja, aku akan mengecewakannya setelah semua upaya dan pengorbanan dirinya untukku. Apa yang akan dipikirkan kerabat dan teman-teman kami tentangku? Di tengah keadaan negatifku, aku teringat satu bagian firman Tuhan. Jadi aku mencarinya untuk membacanya. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Katakan kepadaku, berasal dari siapakah segala sesuatu tentang manusia? Siapakah yang paling terbeban mengenai hidup mereka?" Tuhan. Hanya Tuhanlah yang paling mengasihi manusia. Apakah orang tua dan kerabat benar-benar mengasihi mereka? Apakah kasih yang mereka berikan itu kasih sejati? Dapatkah itu menyelamatkan orang dari pengaruh iblis? Tidak bisa. Orang-orang mati rasa dan dungu tidak mampu melihat hal-hal ini dengan jelas dan selalu berkata, "Aku tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan mengasihiku." Bagaimanapun juga, ayah dan ibuku yang paling mengasihiku. Mereka membiayai pendidikanku dan menyuruhku mempelajari keterampilan teknis agar aku bisa menjadi orang sukses saat aku dewasa, lebih unggul daripada orang lain, dan menjadi bintang, seorang selebritas. Orang tuaku menghabiskan begitu banyak uang untuk membinaku dan mendukung pendidikanku, berhemat dan mengirit dalam hal makanan. Betapa besarnya kasih tersebut. Aku tidak akan pernah bisa membalas budi kepada mereka.
Apakah menurutmu itu adalah kasih? Apa akibat dorongan orang tua terhadapmu untuk menjadi lebih unggul daripada orang lain, menjadi selebritas di dunia, memiliki pekerjaan yang baik, dan membaur dengan dunia? Mereka tanpa henti membuatmu berusaha untuk lebih unggul daripada orang lain, membawa kehormatan bagi keluargamu, dan menyatu dengan tren-tren jahat dunia. Akibatnya, engkau jatuh ke dalam pusaran dosa, mengalami kebinasaan, dan hancur, ditelan oleh iblis. Apakah itu kasih? Itu bukanlah mengasihimu, itu merugikanmu, menghancurkanmu. Jika suatu hari engkau terjatuh begitu dalam, hingga melampaui titik di mana engkau tidak dapat berbalik kembali, begitu dalam hingga engkau tidak akan mampu melepaskan dirimu sendiri, dan engkau masuk ke dalam neraka, baru pada saat itulah engkau akan menyadari, oh, kasih orang tua adalah kasih kedagingan, dan kasih seperti itu tidak bermanfaat dalam kepercayaanku kepada Tuhan, atau dalam memperoleh kebenaran. Itu bukanlah kasih yang sejati. Engkau semua mungkin belum menyadari hal ini. Ada orang-orang yang berkata, "Aku tidak dapat merasakan bagaimana Tuhan mengasihiku. Aku tetap merasa bahwa ibuku adalah yang paling menyayangiku. Dia adalah orang yang paling dekat denganku di dunia ini." Ada sebuah lagu yang berjudul "Ibu adalah yang terbaik di dunia ini." Ini mencerminkan kenyataan. Pernyataan ini benar sekali. Suatu hari, ketika engkau benar-benar memiliki jalan masuk kehidupan, dan ketika engkau telah memperoleh kebenaran, engkau akan berkata, "Ibuku bukanlah orang yang paling mengasihiku, ayahku juga bukan. Tuhanlah yang paling mengasihiku, dan Dia adalah kekasihku yang terkasih, karena Dia memberiku hidup, dan Dia selalu memimpinku, membekaliku, dan telah menyelamatkanku dari pengaruh iblis." Tuhanlah satu-satunya pribadi yang membekali manusia dengan kehidupan, yang memimpin manusia, dan yang berdaulat atas segala sesuatu. Hanya setelah engkau memahami kebenaran dan telah sepenuhnya memperoleh kebenaran, barulah engkau akan mampu menghayati firman ini secara mendalam. Dahulu, aku berpikir bahwa semua tenaga dan uang yang ayah curahkan untuk membinaku adalah kasih. Namun, setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti bahwa apa yang dirasakan ayahku untukku bukanlah kasih sejati. Tujuannya adalah agar aku mencurahkan jiwa dan raga untuk mengejar karir, menghasilkan lebih banyak uang, dan menjadi unggul dari yang lain. Sehingga aku bisa dikagumi dan membuat kerabat, serta teman-teman kami ingin menjadi sepertiku. Dan dia juga menjadi tampak hebat. Aku teringat bagaimana ketika masih bekerja, aku hanya bisa mengikuti pertemuan seminggu sekali, dan aku tidak punya waktu sama sekali untuk melaksanakan tugasku. Semua waktu dan tenagaku dihabiskan untuk bekerja dan menghasilkan uang, serta membandingkan diri dengan teman-teman dan rekan kerjaku. Pikiranku dipenuhi dengan cara menghasilkan uang, dan untuk menghasilkan lebih banyak, aku melakukan intrik terhadap rekan kerjaku dan menipu pelanggan. Pikiranku dikuasai sepenuhnya oleh ketenaran dan keuntungan, dan hatiku menjadi makin hampa juga pedih. Hanya melalui kasih dan keselamatan Tuhanlah, aku cukup beruntung untuk menerima pekerjaan Tuhan
pada akhir zaman, datang ke gereja, dan mulai melaksanakan tugasku. Aku tidak lagi hidup dalam tren jahat dunia, mengejar ketenaran dan keuntungan. Jika aku tidak melaksanakan tugasku, aku akan tetap terjebak dalam pusaran ketenaran dan keuntungan. Aku akan menjadi makin jahat, dan aku akan benar-benar kehilangan kesempatanku untuk diselamatkan. Setelah menyadari hal ini, aku bertekad dalam hati. Aku benar-benar harus melaksanakan tugasku dengan baik di gereja. Aku teringat firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika orang tuamu memiliki kemanusiaan yang buruk, jika mereka terus-menerus menghalangimu agar tidak percaya kepada Tuhan dan melaksanakan tugasmu, dan jika mereka bahkan membencimu dan mengutukmu karena engkau percaya kepada Tuhan, apa yang seharusnya kau lakukan? Kebenaran apa yang seharusnya kau terapkan? Pada saat ini, engkau harus menolak mereka. Engkau tidak lagi memiliki kewajiban apapun untuk berbakti kepada mereka. Jika mereka percaya kepada Tuhan, mereka adalah keluarga, orang tuamu. Jika mereka tidak percaya kepada Tuhan dan bahkan menentang Tuhan, engkau dan mereka sedang menempuh jalan yang berbeda. Mereka percaya kepada iblis dan menyembah si raja setan, dan mereka menempuh jalan iblis. Mereka berada di jalan yang berbeda denganmu. Engkau dan mereka bukan lagi satu keluarga. Mereka menganggap orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai lawan dan musuh mereka, jadi engkau tidak memiliki kewajiban lagi untuk merawat mereka dan harus sepenuhnya memutuskan ikatanmu dengan mereka. Setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti bahwa aku dan ayahku berada di dua jalan yang berbeda. Ayahku bekerja keras mencari uang serta mengejar ketenaran dan keuntungan, agar orang lain memandang tinggi dirinya. Dia berada di jalan iblis. Sedangkan aku percaya kepada Tuhan dan sedang melaksanakan tugasku. Aku berada di jalan mengejar kebenaran dan diselamatkan. Sebelumnya, aku hidup dalam perasaan daging, mengira bahwa dengan berhenti bekerja, aku menyakiti dan mematahkan harapan ayahku, serta selalu mengecewakannya. Namun hari ini, setelah membaca firman Tuhan, aku mampu sedikit membedakan ayahku. Dia tidak percaya kepada Tuhan, dan bahkan mencoba menghalangiku percaya. Kami tidak berada di jalan yang sama. Jadi aku tidak bisa lagi memandangnya dari sudut pandang kerabat secara daging. Begitu menyadari hal ini, aku tidak lagi terkekang oleh perasaanku. Pada bulan Desember 2022, aku harus meninggalkan rumah karena aku sangat sibuk dengan tugasku. Dan aku hanya pulang seminggu sekali. Suatu kali ketika aku pulang, ayahku berkata kepadaku dengan keras, "Kapan kau akan mencari pekerjaan? Jika kau tidak mau bekerja, jangan tinggal di sini. Pulanglah ke kampung halaman kita di desa." Aku mulai khawatir. Jika aku tidak mendengarkannya, apakah dia benar-benar akan mengirimku kembali ke kampung halaman? Apakah aku masih bisa melaksanakan tugasku kalau begitu? Setelah itu, aku selalu menyelinap diam-diam untuk melaksanakan tugasku. Suatu kali, saat aku hendak pergi melaksanakan tugasku, ayahku memergokiku. Dia berkata dengan kasar, "Jika kau menyelinap keluar lagi, tidak usah pulang. Jika kau pulang, akan kupatahkan kakimu. Ini bukan gertak sambal, coba saja kalau berani." Aku agak takut dan berpikir,
Jika aku pergi lalu pulang, akankah dia benar-benar mematahkan kakiku? Haruskah aku melanjutkan tugasku? Aku merasa sangat bimbang, bertanya-tanya. Namun jika aku tidak pergi, bagaimana dengan tugasku? Pekerjaan gereja begitu sibuk, dan tidak kembali tepat waktu akan menunda pekerjaan. Aku berdoa kepada Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Kemudian, aku teringat firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Apapun yang terjadi padamu, entah itu ujian atau cobaan, atau engkau sedang dipangkas, dan dengan cara apapun orang memperlakukanmu, engkau harus terlebih dahulu mengesampingkan hal-hal ini dan datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan mencari kebenaran, agar engkau dapat menyesuaikan keadaanmu. Hal inilah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Engkau harus berkata, 'Sebesar apapun masalah ini, meskipun langit runtuh, aku harus melaksanakan tugasku dengan baik. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan melepaskan tugasku.' Jadi, bagaimana engkau melaksanakan tugasmu dengan baik? Engkau tidak boleh melaksanakannya hanya sebagai formalitas atau hadir secara fisik, tetapi membiarkan pikiranmu menerawang. Engkau harus memfokuskan hati dan pikiranmu pada tugasmu." Firman Tuhan memberiku iman. Apapun yang terjadi, sekalipun ayahku benar-benar mematahkan kakiku, aku harus memenuhi tanggung jawabku dan tidak boleh melepaskan tugasku. Saat merenungkan ini, aku segera merasakan kekuatanku muncul. Lalu kutinggalkan rumah untuk melaksanakan tugasku. Ketika aku pulang lagi kemudian, ayahku tidak memukulku, tetapi dia masih mencoba membujukku untuk pergi bekerja. Namun, aku tidak terkekang olehnya dan terus melaksanakan tugasku. Pada bulan Februari 2023, aku tidak pulang selama sebulan karena aku sangat sibuk dengan tugasku dan si naga merah yang sangat besar sedang menganiaya dan menangkap orang-orang percaya dengan kejam. Ayahku berkata dengan marah, "Kali ini, aku akan merantaimu supaya kau tidak bisa pergi." Sejak aku kecil, ayahku tidak pernah berbicara kepadaku seperti itu. Wajahnya memerah, urat lehernya menonjol karena marah. Aku sangat ketakutan. Malam itu, adik perempuanku berkata kepadaku sambil menangis, "Kak, jangan pergi. Ayah terus marah-marah setiap kali kakak pergi. Kakak bahkan tidak memikirkan ibu dan aku." Keesokan harinya, ketika hendak pergi melaksanakan tugasku, ibuku menghentikanku dan berkata, "Dengarkan saja ayahmu dan carilah pekerjaan untuk saat ini. Kenapa kau begitu keras kepala?" Hatiku terasa sangat lemah. Aku berpikir dalam hati, sebelum ini, ibu dan adik tidak pernah keberatan dengan imanku atau tugasku. Tetapi sekarang, mereka memihak ayah. Jika aku terus melaksanakan tugasku, ayahku akan bertengkar dengan ibuku setiap hari. Bagaimana jika hubungan mereka hancur dan mereka bercerai? Jika aku tidak mendengarkan ayahku, apakah aku masih bisa tinggal di rumah ini lagi? Aku agak khawatir dan takut, dan berpikir untuk mencari pekerjaan serta melepaskan tugasku. Namun selama beberapa bulan terakhir melaksanakan tugasku, aku merasakan damai dan sukacita di hatiku. Sekarang, segala macam bencana sedang melanda, dan pekerjaan Tuhan mendekati akhir.
aku tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menerima keselamatan Tuhan. Jadi, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hatiku lemah dan pedih. Aku takut keluarga ini benar-benar akan hancur, tetapi aku tidak ingin terkekang. Tolong beri aku iman untuk tetap teguh dalam kesaksianku. Setelah itu, aku mencari firman Tuhan untuk dibaca. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Engkau harus menanggung semuanya. Bagiku, engkau harus siap meninggalkan segala sesuatu dan mengikutiku dengan segenap kekuatanmu, dan siap untuk membayar harga berapapun. Sekaranglah saatnya aku mengujimu. Akankah engkau mempersembahkan kesetiaanmu kepadaku? Dapatkah engkau mengikutiku sampai akhir perjalanan dengan setia? Jangan takut. Dengan aku sebagai penopangmu, siapa yang mampu menghalangi jalanmu? Ingatlah ini. Ingatlah. Segala sesuatu mengandung maksud baikku dan berada dalam pemeriksaanku. Apakah setiap perkataan dan perbuatanmu mengikuti firmanku? Ketika ujian api datang atasmu, akankah engkau berlutut dan berseru? Atau apakah engkau akan meringkuk ketakutan, tidak mampu maju? Engkau harus memiliki keberanianku di dalam dirimu, dan engkau harus memiliki prinsip dalam hal menghadapi kerabat yang tidak percaya. Namun, demi aku, engkau juga tidak boleh menyerah pada kekuatan gelap apapun. Engkau harus mengandalkan hikmatku untuk mengikuti jalan yang sempurna dan tidak membiarkan rencana jahat iblis apapun berhasil. Lakukan semua yang mampu kau lakukan untuk menempatkan hatimu di hadapanku, dan aku akan menghiburmu dan membawa kedamaian dan sukacita ke dalam hatimu. Jangan peduli tentang bagaimana engkau terlihat di depan orang lain. Bukankah membuatku merasa puas lebih bernilai dan berbobot? Bukankah itu terlebih lagi akan membawa sukacita dan kedamaian yang kekal sepanjang hidupmu? Firman Tuhan memberiku iman. Aku tidak boleh takut akan ini atau itu. Aku harus memiliki iman kepada Tuhan. Aku tidak bisa melepaskan tugasku hanya karena aku takut keluargaku akan hancur. Aku menyadari bahwa keterikatan emosionalku dengan keluargaku terlalu kuat. Aku belum sepenuhnya menyerahkan hatiku kepada Tuhan, dan aku tidak memiliki tekad untuk meninggalkan segalanya dan mengikuti Dia. Bagaimana aku bisa memiliki kesetiaan kepada Tuhan? Betapapun sulitnya, aku harus mengandalkan Tuhan dan bersaksi baginya. Tuhan berdaulat atas pernikahan dan nasib manusia. Setiap orang memiliki nasibnya sendiri. Apa yang terjadi dengan pernikahan orang tuaku dan apakah keluarga ini akan hancur, itu ada di tangan Tuhan. Bagaimana nasibku di masa depan juga ada di tangan Tuhan. Keputusan akhir bukan ditentukan ayahku. Aku harus berpegang pada tugasku dan memuaskan Tuhan. Jika aku mendengarkan ayahku dan berhenti melaksanakan tugasku, aku tidak perlu menderita penganiayaan dari keluargaku. Tetapi itu berarti mengkhianati Tuhan, dan itu akan menjadi penderitaan abadi. Hari pun berlalu. Pagi-pagi sekali, aku bersiap-siap pergi untuk melaksanakan tugasku. Di luar dugaan, ayahku sudah bangun jam 4 atau 5 pagi untuk mengawasiku. Jam 6 lewat sedikit, dia masuk ke kamarku
dan memutar video rumor tak berdasar PKT yang memfitnah gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tahu laporan berita itu tidak benar, apalagi karena aku telah memahami beberapa kebenaran setelah begitu lama melaksanakan tugasku. Jadi, aku tidak terpengaruh oleh rumor tak berdasar itu. Melihat sikapku tidak berubah, ayahku mencoba membujukku, berkata, "Akhir-akhir ini, aku sangat khawatir dan mencemaskanmu. Aku sendiri yang membesarkanmu selama ini. Aku melakukan ini demi kebaikanmu saja. Akankah aku mencelakaimu? Jika kau pergi bekerja sekarang, akan kubelikan kau ponsel baru seharga lebih dari 10.000 yen. Saat adikmu libur, aku akan memberimu uang supaya kalian berdua bisa pergi jalan-jalan ke Sanya." Ketika mendengar ayahku mengatakan ini, aku merasa jika kali ini tidak mendengarkannya, aku akan benar-benar mengecewakannya. Namun, aku juga tahu bahwa percaya kepada Tuhan dan melaksanakan tugasku adalah jalan hidup yang benar, dan aku tidak bisa melepaskannya. Aku merasa bimbang. Aku menyadari keadaanku salah, jadi aku berdoa kepada Tuhan dalam hati, meminta Dia menjaga hatiku agar tidak terpengaruh oleh perkataan ayahku. Ayahku melihat aku tidak mengatakan apa-apa dan kembali ke ruang tamu. Setelah itu, aku membaca firman Tuhan dan menyadari bahwa tindakan ayahku yang menghalangi imanku kepada Tuhan adalah gangguan iblis. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika orang belum diselamatkan, hidup mereka sering diganggu dan bahkan dikendalikan oleh iblis. Dengan kata lain, orang yang belum diselamatkan adalah tawanan iblis. Mereka tidak memiliki kebebasan, mereka belum dilepaskan oleh iblis, mereka tidak memenuhi syarat atau tidak berhak untuk menyembah Tuhan, dan mereka dikejar dengan ketat dan diserang secara kejam oleh iblis. Orang-orang semacam itu sama sekali tidak memiliki kebahagiaan, sama sekali tidak memiliki hak atas keberadaan yang normal, dan terlebih lagi, sama sekali tidak memiliki martabat. Tuhan memiliki banyak sarana dan jalan untuk menguji manusia, tetapi tiap-tiap sarana dan jalan itu memerlukan kerjasama musuh Tuhan, iblis. Dengan kata lain, setelah memberikan kepada manusia senjata kuat yang digunakannya untuk berperang melawan iblis, Tuhan menyerahkan manusia kepada iblis dan membiarkan iblis menguji tingkat pertumbuhan manusia. Jika manusia mampu melepaskan diri dari formasi perang yang telah diatur iblis, jika manusia mampu meloloskan diri dari pengepungan iblis dan tetap hidup, berarti dia lulus ujian. Namun, jika manusia gagal untuk meninggalkan formasi perang iblis dan ditaklukkan oleh iblis, berarti dia tidak lulus ujian. Aspek manusia apapun yang diuji oleh Tuhan, kriteria untuk ujiannya adalah apakah manusia tetap teguh atau tidak dalam kesaksiannya ketika diserang oleh iblis, dan apakah dia meninggalkan Tuhan atau tidak, serta menyerah kalah dan takluk kepada iblis ketika dijerat oleh iblis. Dapat dikatakan bahwa apakah manusia bisa diselamatkan atau tidak, itu tergantung pada apakah dia mampu menaklukkan dan mengalahkan iblis, dan apakah dia mampu memperoleh kebebasan atau tidak, itu bergantung pada apakah dia mampu menggunakan secara mandiri senjata yang diberikan kepadanya oleh Tuhan untuk mengalahkan belenggu iblis, membuat iblis sepenuhnya menyerah dan melepaskannya.
Jika iblis menyerah dan melepaskan seseorang, ini berarti bahwa iblis tidak akan pernah lagi mencoba untuk merampas orang ini dari Tuhan, tidak akan pernah lagi menuduh dan mengganggu orang ini, tidak akan pernah lagi dengan tak terkendali menyiksa atau menyerang mereka. Hanya orang seperti inilah yang telah benar-benar didapatkan oleh Tuhan. Inilah seluruh proses bagaimana Tuhan mendapatkan seseorang. Setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti bahwa aku belum sepenuhnya keluar dari formasi pertempuran iblis. Iblis masih menggunakan ayahku untuk terus menggangguku, mencekokiku dengan rumor rekayasa PKT. Ketika melihatku tidak mau mendengarkan, dia menggunakan kasih sayang keluarga dan kata-kata manis, mencoba segala taktik, baik keras maupun halus, dalam upaya membuatku mengkhianati Tuhan. Itu sangat menjijikkan. Aku teringat ketika Ayub menghadapi pencobaan iblis. Semua ternaknya yang memenuhi bukit lenyap. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul yang busuk, dan istrinya mendesaknya untuk meninggalkan Tuhan. Namun, Ayub berkata, Yahwe yang memberi, Yahwe juga yang mengambil. Terpujilah nama Yahwe. Apakah kita mau menerima yang baik dari tangan Tuhan dan tidak mau menerima kesukaran? Ketika Ayub menghadapi ujiannya, dia tidak meninggalkan Tuhan, dan dia tetap teguh dalam kesaksiannya bagi Tuhan. Aku harus mengikuti teladan Ayub, mengalahkan iblis dengan menggunakan senjata firman Tuhan di tengah kepungannya, dan tetap teguh dalam kesaksianku bagi Tuhan. Aku berdoa kepada Tuhan dan bertekad, meminta Dia memberiku iman untuk tetap teguh dalam kesaksianku. Aku membaca beberapa bagian firman Tuhan lagi dan mendapatkan pemahaman tentang diriku sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Engkau harus menderita demi kebenaran, engkau harus mengorbankan diri demi kebenaran, engkau harus menanggung penghinaan demi kebenaran, dan engkau harus menanggung lebih banyak penderitaan demi memperoleh lebih banyak kebenaran. Inilah yang harus kau lakukan. Jangan membuang kebenaran demi nikmatnya keharmonisan keluarga, dan jangan kehilangan martabat dan integritas seumur hidupmu demi kenikmatan sesaat. Engkau harus mengejar segala sesuatu yang indah dan baik, dan engkau harus mengejar jalan hidup yang lebih bermakna. Jika engkau menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja dan duniawi, serta tidak memiliki tujuan apapun untuk dikejar, bukankah artinya engkau menyia-nyiakan hidupmu? Apa yang dapat kau peroleh dari kehidupan semacam itu? Engkau harus meninggalkan seluruh kenikmatan daging demi satu kebenaran, dan jangan membuang seluruh kebenaran demi sedikit kenikmatan. Orang-orang seperti ini tidak memiliki integritas atau martabat. Keberadaan mereka tidak ada artinya. Engkau semua sudah mengikutiku selama bertahun-tahun ini, tetapi tidak pernah memberiku sedikit pun kesetiaan. Sebaliknya, engkau semua berpusat pada orang-orang dan hal-hal yang kau sukai, sampai sedemikian rupa hingga setiap saat dan kemanapun engkau pergi, engkau semua menyimpan semua itu rapat-rapat di dalam hatimu dan tidak pernah meninggalkannya. Setiap kali engkau semua bersemangat atau berhasrat tentang satu hal apapun yang kau sukai, engkau bersemangat atau berhasrat akan hal itu. Pada saat yang sama engkau mengikutiku,
atau bahkan pada saat yang sama engkau mendengarkan firman-Ku. Oleh karena itu, kukatakan engkau semua menggunakan kesetiaan yang kuminta darimu, justru untuk setia kepada kesayanganmu dan menghargainya. Sekalipun engkau semua mungkin mengorbankan 1 atau 2 hal untukku, hal itu tidak mewakili keseluruhanmu dan tidak menunjukkan bahwa kepadakulah engkau sungguh-sungguh setia. Setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti bahwa aku harus menderita demi kebenaran dan bahwa aku tidak boleh membuang kebenaran hanya untuk menikmati keharmonisan keluarga. Sepanjang waktuku percaya kepada Tuhan dan melaksanakan tugasku, aku berusaha dengan hati-hati untuk mempertahankan keluarga ini. Takut hubunganku dengan mereka akan hancur dan aku tidak bisa pulang ke rumah. Menghadapi bujukan dan ancaman ayahku yang berulang-ulang, hatiku merasa sangat lemah dan aku terjebak dalam dilema, ragu untuk pergi melaksanakan tugasku lagi. Aku sadar bahwa aku selalu setia kepada keluarga, bukan kepada Tuhan. Dan tentu saja, aku tidak mengutamakan mengejar kebenaran. Karena keterikatan emosionalku dengan keluargaku begitu kuat, aku telah beberapa kali jatuh ke dalam pencobaan iblis dan hampir mengkhianati Tuhan. Baru saat itulah, aku menyadari bahwa iblis membuat orang hidup dalam kasih sayang keluarga, menikmati daging, dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Maksud Tuhan adalah agar kita melaksanakan tugas kita sebagai makhluk ciptaan, mengejar kebenaran, hidup dalam keserupaan dengan manusia yang sejati, dan memperoleh keselamatan. Jika aku mendengarkan ayahku dan pergi bekerja kali ini hanya untuk melindungi kepentingan dagingku, aku mungkin menikmati keharmonisan keluarga, tetapi aku akan kehilangan kesempatanku untuk mendapatkan kebenaran. Bukankah itu hanyalah kehampaan dan penderitaan? Aku harus memilih jalan yang benar. Suatu pagi, ayahku tiba-tiba harus pergi keluar untuk suatu urusan. Aku gunakan kesempatan itu untuk pergi dan melaksanakan tugasku lagi. 2 bulan kemudian, aku menerima surat dari gereja yang mengatakan bahwa ayahku telah melaporkanku ke polisi dan juga telah melaporkan nenekku serta saudara-saudari di kampung halaman kami, yang menyebabkan mereka semua ditangkap. Ayahku telah menggunakan segala macam cara untuk dengan gila-gilaan menganiaya dan menghalangiku melaksanakan tugas. Ketika dia melihat aku tidak mau mendengarkan, dia benar-benar berbalik memusuhiku dan melapor ke polisi, bahkan menyerahkan nenekku. Esensinya adalah setan. Begitu aku melihat esensinya dengan jelas, aku tidak lagi terkekang oleh perasaanku. Mulai hari itu, aku tidak lagi pulang ke rumah. Sejak itu, aku melaksanakan tugasku secara penuh waktu. Syukur kepada Tuhan karena telah menuntunku untuk membuat pilihan yang benar. Terima kasih telah menonton. Jika kesaksian pengalaman ini memberikan manfaat atau menginspirasi Anda, silakan tinggalkan komentar di bawah untuk membagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya.